Mungkin pernah terlintas di kepala kita. Kenapa orang Papua wajahnya beda sama orang Jawa? Kenapa orang Batak bicaranya kedengaran keras? Bugis nampak berani. Minang jago dagang, dan orang Jawa lembut. Kenapa suku di pedalaman masih hidup berburu, sementara yang lain sudah bikin kerajaan ribuan tahun lalu? Sebenarnya kita ini asalnya dari mana? Asli sini atau pendatang? Hari ini kita bakal bongkar satu persatu. Bukan cuma katanya, tapi berdasarkan sejarah, fosil, genetik, dan temuan ilmiah. Banyak di antara kita mengira Nusantara baru ramai ketika zaman kerajaan. Hakikatnya, manusia sudah ada di Nusantara ini lebih dari 1.000.000 tahun lalu. Buktinya, di Jawa dijumpai tulang-tulang Homo erectus. Maknanya apa? Di saat negeri lain masih dingin beku, Nusantara sudah ada isinya. Kita bukan pendatang baru dalam sejarah. Kita pemain lama di panggung dunia. Nusantara bukanlah pinggiran peradaban, tetapi pusat lintasan manusia sejagat. Ilmu genetika bilang satu hal. Semua manusia modern asalnya dari Afrika. Sekitar 60–70 ribu tahun lalu, manusia keluar dari Afrika. Pelan-pelan mereka ke Asia, ke Eropa, ke Australia, dan ke Nusantara. Dulu, laut belum tinggi, daratan masih tersambung. Sumatera, Jawa, Kalimantan nyambung ke Asia. Papua nyambung ke Australia. Makanya, orang Papua mirip aborigin, orang Jawa mirip Asia Timur. Maluku, Nusa Tenggara, mereka campuran keduanya. Satu nenek moyang, lain jalan. Lantas, kenapa suku di Indonesia banyak sangat? Karena datanya tidak sekaligus. Proses migrasinya panjang sampai ribuan tahun. Setidaknya ada 3 gelombang utama, yakni bangsa primitif, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Gelombang pertama, bangsa pra-Austronesia atau primitif. Mereka yang datang paling dulu. Sisa-sisanya masih dapat kita jumpai di beberapa wilayah terpencil. Terdiri dari ras Negroid dan ras Wedoid. Ras Negroid menjadi suku terasing di wilayah timur Nusantara, sedangkan ras Wedoid, yang ciri-cirinya berkulit gelap dan rambut keriting, asal-muasal suku Sakai di Riau, suku Kubu atau anak dalam di Jambi dan Sumatera Selatan, serta suku Tomuna di Muna atau Sulawesi Tenggara. Gelombang kedua, Proto-Melayu atau Melayu Tua. Datang dari wilayah Yunan, Cina Selatan, sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Mereka membawa perlengkapan masa itu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Hidup di pedalaman dengan berkebun dan berladang. Ras Melayu Tua ini masuk melalui 2 jalur utama. Jalur barat dari Semenanjung Malaya ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Merekalah asal mula suku Batak, Nias, dan Mentawai di Sumatera. Serta suku Dayak pedalaman, seperti Dayak Iban di Kalimantan. Jalur timur berlayar dari Filipina ke Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menjadi nenek moyang suku Toraja dan Minahasa di Sulawesi. Mereka juga menetap di Papua, Maluku Timur, dan Nusa Tenggara. Maka, jadilah suku Asmat, Dani, Lani, Arfak, Biak, dan Sasak. Selanjutnya, ini yang paling heboh pengaruhnya. Gelombang ketiga, Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Bermigrasi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Berasal dari Dong Son, Vietnam Utara, dengan membawa kebudayaan zaman logam yang lebih maju, seperti nekara dan kapak corong dari perunggu,
perahu, sistem pertanian padi, dan sistem adat. Mereka berlayar melalui semenanjung Malaya, Sumatera, dan menyebar ke Jawa, Bali, Madura, dan pesisir Kalimantan. Ras Deutero Melayu ini menempati wilayah pesisir dan dataran rendah, lalu mendirikan kerajaan-kerajaan maritim. Merekalah nenek moyang bagi suku Jawa, Sunda, Bugis, Banjar, Melayu, Bali. Kisah belum selesai. Selanjutnya datang lagi orang Cina, Arab, India, dan Eropa. Masuk lewat perdagangan, pernikahan, dan dakwah. Maka lahirlah etnis Betawi, Peranakan, Arab Jawa, Indo. Lantas, mengapa suku di Nusantara bisa sampai ratusan? Jawabannya satu. Sebab alamnya keras dan berpencar. Gunung tinggi, hutan tebal, pulau terpisah. Satu kampung di lembah, yang lain di pantai. Belum tentu berjumpa seumur hidup. Bahasa pun jadi beda. Adat beda, cara hidup beda. Akhirnya, Bugis jago laut, Dayak jago hutan, Minang jago berdagang, Jawa jago sawah, Papua jago berburu. Setiap suku adalah anak kandung alam tempat mereka hidup. Jadi, kalau ada yang nanya, kita ini dari mana? Jawabannya, dari perjalanan panjang manusia dunia. Kita beda warna, beda rambut, beda logat. Tapi, satu air mata, satu tawa, satu kematian. Kalau sahabat suka konten sejarah kayak gini, jangan lupa like, share, subscribe. Karena semakin kita kenal asal-usul, semakin sulit kita saling membenci. Jumpa lagi di episode berikutnya.